Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, para pemirsa An-Najiyah Channel dan juga para pendengar radio Mas FM. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak hilang, karena ini resiko ketika ngisi di bulan Ramadan. Jadi pengok-pengok boten enten ngombene. Karena tadi sudah ngisi di Margo Asri, qadarullah, kemarin dari Tuban juga suara terus bergetar, kekurangan minum. Tapi insya Allah nanti kembali. Nanti tunggu 5 menit insya Allah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu di bulan Sya'ban kemarin kita telah membahas bab yaitu termasuk bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat Rabb-nya di hari kiamat. Bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Tuhannya. Dan mereka akan melihat 2 kali. Yang pertama, mereka yarawnahu subhanahu wa ta'ala wa hum fi arasatil qiyamah. Yang pertama, melihat Allah ketika di padang mahsyar. Kemudian setelah itu summa yarawnahu ba'da dukhuli jannah. Melihat yang kedua yaitu ketika masuk ke dalam surga. Dan ini kenikmatan yang terbesar bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan surga pun kalah. Ya. Tidak ada kenikmatan yang terbesar, pemandangan yang terindah dibandingkan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka akan dihijabi, akan dihalangi dari melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Sesungguhnya mereka akan dihalangi, dihijabi dari melihat Tuhannya. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu ketika Allah memberikan rahmat berupa iman.
Oleh karena itu, mari kita jaga iman kita. Di antara dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta hidayah. Benar-benar renungkan doa ketika membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Resapi benar-benar dan pahami bahwa kita sedang benar-benar butuh hidayah. Baik itu hidayatul irsyad, bimbingan, arahan, maupun hidayatul taufik, yaitu bisa menjalankan, bisa melaksanakan apa yang telah dibimbingkan Allah kepada kita. Karena ketika kita membaca suratul Fatihah, ketika sampai ayat ihdina as-siratal mustaqim, kita sedang minta dua hidayah langsung. Pertama hidayatul irsyad, kita minta agar senantiasa Allah membimbing kita. Kita senantiasa diarahkan kepada kebaikan, jalan-jalan kebenaran. Diselamatkan dari kebingungan, dari syubhat. Kemudian kita juga berdoa agar kita bisa al-qabul, menerima dan menjalankan apa yang menjadi tuntutan siratal mustaqim. Jadi Al-Fatihah tidak cuma dibaca. Dibaca, dipahami, dan juga diamalkan. Jamaah dirahmati Allah SWT, kemudian pada pagi hari ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh berkah, kita juga bersyukur kepada Allah bahwa Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Umur kita dipanjangkan, dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Bahwa bulan Ramadan bulan berkah seluruhnya. Bulan Ramadan, bulan rahmat seluruhnya. Bulan Ramadan juga bulan ampunan dari awal sampai akhir. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahru barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Paginya berkah, duhanya berkah, siangnya, sorenya, malamnya penuh berkah. Yakshakumullah fayunzilu rahmah. Allah liputi kalian dengan diturunkannya rahmat. Ya. Ramadan bulan rahmat. Wa yakhutul khataya, dan Allah mengampuni dosa. Allah sediakan waktu siang malam untuk terkabulkannya doa. Dan bulan Ramadan kita diperintah untuk memperbanyak doa. Allah iringkan antara surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Diiringkan dengan 186.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku yang Muhammad bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Ini isyarat bahwa di bulan Ramadan perbanyak doa. Ya. Demi mil ibaratnya. Karena apa? Allah menyediakan waktu siang malam, waktu yang mustajabah. Ya. Minta apa yang kita minta dari kebaikan dunia akhirat. Ya. Kemudian wa yanzurullahu ila tanafusikum fih. Allah melihat kalian, apa yang dilihat? Perlombaan kalian di bulan Ramadan. Berlomba-lomba dalam masalah apa? Tadi sampaikan Ustaz Rusmadi, ya, kesempatan bulan Ramadan silakan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kita mampu apa? Bagi jamaah yang punya kemampuan harta untuk memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Anda sudah berpuasa plus mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Man fatara sha'iman falahu mislu ajri falakana lahu mislu ajri shaimi. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Min ghairi annahu la yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mari berlomba-lomba. Memberi iftar tidak harus ayam goreng. Ya. Enggak harus pecel lele. Ada ngirim air minum, kurma, ya. Atau diwujudkan uang atau fulus dibelanjakan untuk beri iftar. Termasuk memberikan sahur. Ya. Dan sahur itu berkah. Dan Nabi memerintahkan kita untuk sahur. Tasaharu. Fa'inna bisahuri barakah, kata Nabi. Sahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita sahur, bisa makan, bisa minum. Ya, kalau Anda bikin teh untuk orang sahur, Masya Allah, pahala. Ya. Atau yang seneng kopi, orang Seragen bikin kopi. Ya. Sukarjo senengane ngeteh. Gitu. Kadang nek ngeteh mumet jarene. Gitu. Dan sebagainya. Atau memberikan makan. Karena masa-masa orang beda-beda, ada yang sahurnya dengan kurma saja. Ya, dan sebagainya. Silakan berlomba-lomba. Mayubahi bikumul malaikah. Allah akan membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah melihat perlombaan kita. Dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Itu hamba-hambaku. Siang hari berpuasa. Malam hari qiyamul lail. Ya, qiraatul Quran. Ya. Hari Ahad ngantuk wae ngaji, ya Pak. Ngantuk mboten jenengan, Pak? Lumayan. Niki anak-anake sare lho, Pak. Ya. Ini kalau di Masjidil Haram sana udah maksek gitu. Kalau pas iktikaf. Kalau duha itu sek sampai duhur. Itu sepenuh ruangan itu rata hampir kayak orang mati. Di Madinah, Masjidil Haram itu. Karena malamnya banyak melek. Maka nanti 10 hari terakhir, silakan penuhi Al-Hidayah ini. Atau masjid-masjid kalian di rumah.
Walaupun Anda mampunya iktikafnya cuma semalam. Karena jumhur ulama mengatakan iktikaf itu nggak ada batasannya. Bisa 1 jam atau 2 jam. Tapi yang terbaik 10 hari terakhir bulan Ramadan. Utuh. Itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau malam hari itu gimana? Boleh. Kan dulu Umar bin Khattab pernah nadar di masa jahiliyah. Ya Rasulullah, ini kuntu nadartu fil jahiliyah. An a'takifa lailatan fi masjidil haram. Aku dulu di masa jahiliyah, ya Rasulullah, pernah nadar, duwe ujar. Aku akan iktikaf semalam di Masjidil Haram. Apa kata Nabi SAW? Aufi binadrik. Iktikaf lailatan. Tunaikan nadarmu. Silakan iktikaf walaupun 1 malam. Ya. Maka yang mungkin berangkat iktikaf di Masjidil Haram yang saat ini kondisi luar biasa penuhnya. Ya. Bahkan saya pernah membaca fatwa Syaikh Utsaimin dan Syaikh Fauzan Lajnah Imah juga tentang pertanyaan ada orang yang ketika dia iktikaf di haram, tapi ketika sholat tarawih dia keluar cari masjid lain. Kenapa? Alasan kekhusyuan. Alasannya kekhusyuan. Maka secara ringkas jawabannya adalah ketika pertimbangannya kekhusyuan, maka di sana ada keutamaan. 1, keutamaan tempat. Maka tidak ada tempat yang utamanya melebihi area Ka'bah dan sekitarnya. Atau Masjidil Haram. Yang sholat di sana, ibadah di sana, tikel ping 1.000. Ya. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Tapi kalau di situ tidak mendapatkan kekhusyuan, melihat orang keributan, rebutan tempat, ya, kemudian Anda menahan pipis, menahan BAB, mantrinya akan luar biasa, ngompet, jadi nggak khusyuk sholat. Maka sholat di tempat lain lebih utama jika lebih mendapatkan kekhusyuan. Loh kenapa? Karena ini menyangkut zatnya ibadah. Zatnya ibadah. Ya. Jadi zatnya ibadah itu lebih diutamakan daripada keutamaan tempat. Beliau menjelaskan juga ketika orang tawaf dekat dengan Ka'bah atau Hajar Aswad. Ya. Ketika orang bisa tawaf dekat Ka'bah itu utama. Tapi ketika dekat Ka'bah kita nggak bisa rommel, lari-lari kecil, putaran pertama sampai ketiga. Kan sunnahnya lari kecil. Tapi nggak bisa cuma ungkak gitu. Ketika Anda tawafnya menjauh atau di ring atas bisa rommel, maka itu lebih utama kata beliau. Kenapa? Karena berkaitan zatnya ibadah. Rommel itu adalah zatnya ibadah. Kekhusyuan zatnya ibadah. Maka barangkali yang iktikaf di sana, kalau di sana tidak mendapatkan kekhusyuan, jikalau ya Anda terpaksa, ya bisa cari masjid di luar area Ka'bah, bisa di tanah haram, banyak masjid-masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah dan untuk iktikaf. Ya. Itu menggabungkan antara keutamaan tempat dengan kekhusyuan. Karena juga jumhur ulama mengatakan bahwa yang dikatakan Masjidil Haram adalah masjid-masjid yang ada di tanah haram. Meskipun yang lebih utama adalah Ka'bah itu sendiri. Itu juga Masjidil Haram. Atau masjid yang di sekitar Ka'bah itu Masjidil Haram. Baru kemudian masjid yang menjauh sedikit selama masih di tanah haram, maka itu termasuk Masjidil Haram. Tentunya keutamaan tempatnya berbeda. Cuma kekhusyuannya ini. Ya. Maka di sini pun juga sama.
Ayo ikhwah. Jangan dikira Lailatul Qadar itu cuma di sana. Enggak. Di sini Anda bisa dapat Lailatul Qadar. Insya Allah. Manfaatkan 10 hari terakhir dengan sebaik-baiknya. Meskipun di Al-Hidayah. Atau masjid kampung Anda. Iktikaf di sana. Gunakan malam hari 10 hari terakhir untuk banyak melek. Direjak ke masjid terutama 10 hari terakhir. Jangan kalah dengan awal-awal Ramadan. Kan gitu. Kan seringnya awalnya penuh, akhirnya karena di akhir-akhir pada berangkat ke mall, kan gitu. Nah, dibalik. Awalnya rame, akhirnya lebih rame. Karena malam-malam selama 1 tahun tidak ada yang lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir. Ini malamnya. Maka adakan kesempatan siang hari Anda tidur. Kerja ya kerja tapi ada waktu tidur. Untuk apa? Persiapan banyak melek di akhir Ramadan di malam harinya. Banyak melek. Bukan berarti nggak boleh tidur, boleh. Maka yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari terakhir apa? 1. Beliau syadda mi'zaroh. Cancut tali wondo. Mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Iktazala nisa. Meninggalkan istrinya sebentar. Sek yo yang yo tak tinggal 10 dino. Iktikaf. Gitu. Ya. 2. Wa ahya lailah, menghidupkan malamnya. 10 hari terakhir. Gak usah mikir genep dan ganjil. Ya. Kalau Anda genep sama ganjil Anda hidupkan, pasti berjumpa dengan Lailatul Qadar. Cuma dapat atau tidak tergantung niatnya. Keikhlasan dalam hatinya. Ya toh? Pasti Anda berjumpa malam ganjil kalau setiap malamnya Anda hidupkan. Kanjeng Nabi menghidupkan apa? Setiap malamnya. Ahya lailah. Yang ketiga apa? Wa aiqadha ahlah. Membangunkan keluarganya. Yang masih tidur. Ditangeke, digugah. Supaya ikut menghidupkan malam. Walaupun dia tidak sholat. Ya. Head. Dengan apa Ustaz? Bikin sahur. Zikir, baca Quran, kan gitu, banyak istighfar. Seperti pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in ra'aitu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah? Jikalau aku tahu dengan tanda-tanda yang aku lihat, ada tanda-tandanya. Kalau saya tahu itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan malam itu? Quli, ya Aisyah, ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ucapkan Allahumma innaka afuun, ya Allah, Engkau zat yang Maha Pengampun, pemaaf. Tuhibbul afa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Itu diperbanyak. Atau kalimat yang semisal istighfar, bertasbih, bertahmid. Ya. Intinya Bapak Ibu para jamaah, hidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan banyak beribadah. Ya. Kemudian penutupnya hadis Nabi mengatakan, fa inna syaqiyya man khurima fihi rahmatullah. Fa'arullaha min anfusikum khairan. Tunjukkan kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah. Pamerkan kepada Allah. Bukan kepada manusia. Ya. Tunjukkan kepada Allah kebaikan dari dirimu. Kebaikan dari matamu begadang malam ketika membaca Quran. Kebaikan telingamu ketika mendengarkan murotal mungkin. Kebaikan dari mulutmu ketika berzikir. Kebaikan dari tanganmu ketika memberi, menolong, membantu. Kebaikan kakimu ketika melangkah ke masjid dan seterusnya.
Ya, tunjukkan kebaikan darimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arullaha min anfusikum khairan. Fa inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang celaka, yang rugi itu siapa? Man khurima fihi rahmatullah, orang yang terhalang, dihalangi, diharamkan dari mendapatkan rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Wabil khusus di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam Lailatul Qadar. Man khurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia orang yang rugi, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ini sedikit motivasi sebelum kita masuk pada bab yang baru. Para jamaah, Bapak Ibu, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki fasal berikutnya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu fasal tentang wa minal imani, ya, termasuk bagian iman. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minal iman, dan termasuk bagian dari iman. Termasuk bagian dari iman. Apa itu? Wa minal imani bil yaumil akhir, termasuk iman terhadap hari akhir. Ya. Al imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian iman kepada hari akhir. Ini sudah kelewat kemarin, sudah kelewat iman kepada Allah, ya. Iman kepada yaumil akhir. Termasuk di antara bagian iman kepada hari akhir. Ya. Karena di antara rukun iman adalah iman kepada yaumul akhir. Dengan berbagai macam cabangnya. Maka di antara cabangnya itu apa? Ya ini. Al-imanu mengimani bikulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mimma yakunu ba'dal mauti, yaitu mengimani setiap apapun, ya, yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani setiap apapun yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini termasuk di antara tuntutan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Tasdiquhu fima akhbar. Ini. Jadi ketika Anda sudah mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa tuntutannya? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan berita apapun yang beliau sampaikan. Ya. Walaupun tidak masuk akal kita. Wah, gak masuk akal. Akali sopo? Ya. Setiap apa yang Nabi beritakan, walaupun tidak masuk akal kita, belum menjangkau, kita wajib mengimaninya. Surga, neraka, kita nggak akan bisa menjangkau akal kita. Kejadian di alam kubur, di akhirat nanti, di padang mahsyar, menerima catatan amal, nyebrang sirat. Siapa yang bisa merenungkan hal itu? Nggak bisa. Ya. Tapi wajib kita imani. Ya. Termasuk nanti di alam kubur. Ada fitnah kubur, nikmat kubur, siksa kubur. Akal kita itu nggak bisa menjangkau. Ketika Kanjeng Nabi memberikan kabar tentang itu, kita wajib mengimani. Tasdiquhu fima akhbara. Wajtinabu mana anhu wa zajara. Meninggalkan apa yang beliau larang. Itu tuntutannya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'.
dan kita tidak menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan berbagai macam cara ibadah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Itu tuntutan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Jangan sampai seorang muslim ngaku cinta kepada Nabi, sudah berikrar kalimat syahadat, tapi ibadahnya menggunakan cara yang tidak Nabi tuntunkan. Gitu? Apa gunanya Nabi diutus kepada kita kalau enggak kita ambil arahannya, kita ambil tata caranya, ya, sholatnya, hajinya, umrohnya, dan seterusnya. Kembali ke awal. Termasuk yaitu apa? Mimma yakunu ba'dal mauti, perkara yang beliau kabarkan, ya, peristiwa setelah mati. Peristiwa setelah kematian kita. Ada apa setelah itu? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Syara'a mu'allifu rahimahullah ta'ala fil kalami anil yaumil akhiri wa aqidati ahli sunnati wal jamaati. Al-mu'allif, beliau masuk dalam pembicaraan tentang hari akhir. Dan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang perkara yang berkaitan dengan hari akhir. Apa saja? Ya. Beliau menjelaskan. Faslun wa minal imani bil yaumil akhiri al imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ya. Beliau menjelaskan. Hukmul imani bil yaumil akhiri faridatun wajibatun. Hukumnya mengimani terhadap hari akhir adalah wajib. Tidak boleh seorang pun, seorang muslim khususnya, ya, mengaku Islam tapi tidak iman kepada yaumul akhir. Aneh gitu kan. Otomatis imannya batal. Rukun iman enggak diimani. Ya. Aku ya iman mas, tapi satu yang enggak tak iman. Apa itu? Aku tidak beriman kepada yaumul akhir misalnya itu. Ya. Sama saja enggak beriman kepada Allah. Gitu. Sama saja nggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Aku jangan iman semua mas, cuma satu. Saya nggak iman kepada malaikat, ya kan? Ya podo wae, kan gitu. Maka wajib diimani semuanya. Ya. Iman kepada Allah dengan cabang-cabangnya. Iman kepada para malaikatnya dengan cabang-cabangnya. Iman kepada kitab-kitabnya Allah dengan cabang-cabangnya. Iman kepada para rasulnya. Iman kepada yaumil akhir. Kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Ingin panjang lebar silakan baca kitab Nufdah fil Aqidah. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dijelaskan panjang lebar tentang rukun iman itu. Dengan cabang-cabangnya. Tidak cukup apal rukun iman. Tidak cuma cukup apal rukun iman, tapi tidak bisa, tidak merealisasikan. Ya. Wa martabatuhu din annahu ahadu arkanil imani sittah. Dan kedudukan rukun iman kepada yaumul akhir dalam agama ini adalah salah satu di antara rukun iman yang 6. Wa katsiran ma yaqrinullahu ta'ala bainal imani bihi ta'ala wal imani bil yaumil akhir. Dan banyak Allah menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan iman kepada yaumil akhir. Al-imanu bil mabda'i wal imanu bil ma'adi. Beriman dengan awal permulaan dan tempat kembali. Di permulaannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan akhirat, menciptakan surga neraka. Dan mengimani kepada al-ma'ad, tempat kembali kita, akhirat. Lianna man lam yu'min bil yaumil akhir. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada yaumil akhir, la yumkin an yu'mina billah. Tidak akan mungkin dia beriman kepada Allah. Ya tak? Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ada surga neraka, orang mungkin iman marang Allah. Bagaimana bisa orang ngakunya iman kepada Allah, enggak iman kepada yaumil akhir? Maka orang-orang musyrik Quraisy, ya tahu? Mereka ngaku iman kepada Allah, tentang rububiyah Allah, tetapi mereka tidak meyakini hari akhir. Yaumul ba'si. Ya. Mereka menolak Rasul. Maka imannya rakanggu. Walaupun mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit bumi itu Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Yang ngatur alam itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Nek kowe takon marang dhewe ya Muhammad, sapa to sing nyiptake langit bumi, mesti jawab Allah, sapa meneh. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang nurunin air hujan dari langit ke bumi, sehingga dengan air hujan itu benda yang tadinya mati jadi hidup. Gabah, jagung, ya, tukul. Mereka pasti menjawab Allah sapa meneh. Seperti jenengan tanglet dumateng tiyang wonten sekelilinge panjenengan sing ngakuni aku ya iman karo Gusti Allah le. Aku ya percaya enek Allah. Sing paling rezeki sinten, Mbah? Ya Allah. Karena ini Gusti Allah ngoten gitu. Lah sing mejahi ya Allah, sapa meneh. Kok jenengan mboten salat, Mbah? Aku ora percaya nek akhirat tok. Gitu. Maka iman seperti itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora kanggo. Ya. La yumkinu an yu'mina billah. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan mungkin beriman kepada Allah. Innal ladzi la yu'minu bil yaumil akhir lan ya'mala. Ingat. Orang yang tidak mengimani hari akhir, dia sama sekali enggak akan beramal untuk hari akhir, ya tak? Orang yang tidak beriman surga neraka nggak akan puasa Ramadan, ya tak? Nggak akan sholat. Kalau seandainya ada yang puasa Ramadan dan sholat, tetapi tidak beriman kepada hari akhir, pasti orang munafik, gitu. Etok poso, etok sholat. Seperti dulu dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, yang hatinya kufur tapi lahiriahnya iman. Dohirnya iman, dohirnya syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dohirnya, bibirnya itu apa?
mengucapkan kalimat syahadat. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahkan munafiknya orang zaman dulu ikut jihad fisabilillah, ikut perang. Enggak bain-bain, siap mati. Gitu? Berarti ikut perang. Tapi sok melirit gitu ya. Sok melirit. Maka meskipun mereka ikut perang, mereka punya rencana jahat. La irroja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azu minal adal. Ya. Tita nono, gue nek wis balik ning Madinah. Kita ini orang-orang mulia ini, ngaku ini orang mulia, akan mengusir orang-orang yang hina itu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dianggap hina. Bayangkan itu. Maka mereka yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Dan nanti di akhir dibalas bahwa khadi'uhum. Allah membalas tipu daya mereka. Diprank sama Allah. Ya, diberi cahaya pertamanya. Ya. Nah, kemarin kita baca di antara orang munafik di padang mahsyar akan melihat Allah. Setelah itu apa? Dihijabi. Itu diprank sama Allah. Orang munafik awalnya diberi cahaya. Sehingga matanya bisa melihat. Senang. Setelah itu apa? Dicabut sama Allah. Ya. Sehingga mereka mengalami gelap gulita, tidak bisa melihat jalan. Mereka enggak mendapatkan cahaya. Seperti Allah terangkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-14. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu ungduruna naktabis min nurikum. Hari ketika orang-orang munafik, laki-laki perempuan berkata, manggil-manggil orang yang beriman, betul-betul beriman, dipanggil-panggil. Ungduruna lur, tunggu aku lur. Naktabis min nurikum, aku minta cahayamu, aku colokono, aku padangono. Kenapa Pak? Karena orang munafik dicabut cahayanya oleh Allah. Sehingga memanggil orang beriman yang diberi cahaya oleh Allah. Aku njaluk cahayamu. Apa kata orang yang beriman? Kilarji'u wara'akum. Kembali mundur kono. Silakan ke belakang sana. Faltamisu nuro. Carilah cahaya di tempat tadi dibagikan cahaya. Ya, sebelum nyebrang sirat itu. Mereka teriak-teriak nggak bisa lihat jalan. Ya. Ketika kondisi seperti itu, orang mukmin pun ketakutan, ikut takut. Sehingga berdoa seperti yang tercantum dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu perkataan orang yang beriman. Ketika apa? Melihat orang munafik yang tadinya bisa melihat, diberi cahaya, tapi tiba-tiba diambil sama Allah. Orang mukmin juga ketakutan. Itu kondisinya sangat menegangkan. Nah aku nasib kaya ngono piye kan gitu. Sehingga dia berdoa, Rabbana atmim lana nuruna, ya Allah sempurnakan cahayaku ya Allah. Dan ampuni dosaku ya Allah. Engkau Zat yang Maha Kuasa. Ini para jamaah. Itu orang munafik. Ya, orang yang dalam hatinya kufur, tapi dohirnya iman. Bibirnya bersyahadat, kadang ikut sholat, kadang ikut berjamaah, kegiatan yang tapi apa? Ingin merusak dari dalam. Itu bahayanya orang munafik sehingga mereka mendapatkan siksa yang paling mengerikan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik yang dimaksud nifak akbar, bukan nifak asghar. Kalau nifak asghar itu hatinya iman, tetap iman, tapi dia kadang berbuat perbuatan seperti perbuatannya orang munafik. Contoh kulino ngapusi. Tapi dia iman, dia muslim,
ning kulino ngapusi. Maka ngapusi itu kebiasaan orang munafik. Tapi karena dia iman, nek sekedar ngapusi, dia nggak keluar dari Islam. Itu nifak asghar. Mengulur-ulur waktu sholat. Itu kebiasaan atau sifatnya orang munafik. Tapi itu nifak asghar. Dia meyakini sholat itu wajib. Tepat waktu itu wajib, cuma dia meremehkan. Dia tertimpa nifak asghar. Nifak kecil. Ya. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Hatinya ada iman. Tidak mengingkari rukun iman. Ya. Dan cabang-cabangnya. Ya. Kembali ke awal. Kemudian li'annahu la ya'malu illa lima yarju minal karamati fil yaumil akhirah. Karena orang orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan mengerjakan, tidak akan beramal, berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang yang beriman, yang mana mereka itu orang beriman beramal hanya mengharapkan apa? Karomah, kemuliaan di akhirat nanti. Maka bagi orang yang gak beriman berat. Gopo sholat, gopo ngaji, gopo sedekah, ya toh? Tapi kalau untuk kegiatan yang lainnya, untuk dunia banyak. Tapi untuk kepentingan akhirat hanya sebagai penutup saja. Ini. Wa ma yaqafuhu minal adzab wal uqubati. Demikian pula para jamaah. Orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir tidak akan siksanya Allah. Enggak takut akan hukumannya Allah. Oleh karena itu Anda lihat bagaimana orang yang tidak beriman kepada akhirat, enggak meyakini ada surga neraka, ya, enggak meyakini, maka mereka hidup di dunia semaunya sendiri. Punya harta ya jor-joran. Wah-wahan. Itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, wah-wahan, jor-joran, masalah urusan dunia. Ya, baik harta, istri, anak, jabatan dan semisalnya. Ya toh? Engkau bangga-banggakan. Sehingga melalaikan Anda, melalaikan kamu dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga melalaikan engkau mencari bekal untuk di akhirat. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Alias mati, urung tobat, urung sadar. Kala, berhentilah. Jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, nanti. Allah katakan nanti kamu akan tahu akibatnya. Bukan sekarang. Kalau sekarang di dunia, terkadang Allah memberikan pangujo, panglulu istidrot. Nyoh, tambah raiman loh nyata nih. Aku kira sholat lur. Aku kira Ramadan yo ora poso. Tapi deloken ki bondoku del. Ya. Aku tambah sukses. Deloken ke sing sregep ngaji ke. Sregep ngaji nang masjid deloken uripe mengkis-mengkis. Dinyak ta? Ya. Tapi bagi orang beriman enggak masalah itu ujian kok. Bukan suatu kemuliaan, belum sebagai kemuliaan. Itu orang beriman memahami seperti itu. Harta yang kita miliki para jamaah, kesehatan umur kita ini, kesuksesan dunia kita, jangan dikira ini tanda kemuliaan dari Allah. Jangan. Belum. Ya. Anda sukses. Ya. Baik jabatan atau harta, itu bukan tanda kemuliaan. Itu kemurahan Allah kepada kita. Dan sebagai ujian. Ya. Jangan seperti orang yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani.
Itu orang yang mengukur kemuliaan dengan dunia. Ketika Allah berikan ujian namanya. Allah katakan apa? Ujian. Ketika Allah uji. Dengan apa? Dimuliakan dengan dunia. Merasa mulia dia. Ya? Disehatkan. Dan seterusnya. Dia mengatakan Rabbi akramani. Itu loh. Deloan. Allah wis mulyake aku. Ini bukti ini aku sukses. Berhenti di situ. Tapi ketika wa amma idza mabtalahu, Allah uji sebaliknya apa? Faqadara alaihi rizqa aindayaqa alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya, dicupuk sithik, disudo sithik. Ya toh? Diuji kaya ngopo? Dia suudzon kepada Allah. Sudah lahir adil. Ya, mosok sing kae apa ora salat, aku sing sregep wong ngene ya toh. Gusti Allah ki adil tenan kok. Meta gitu ya? Allah menghinakan saya jadi hina seperti ini karena Allah. Nah gitu ya? Ya. Akhirnya orang kayak gitu limbung, akhirnya naudzubillah min dzalik mudah murtad. Ya. Mudah murtad. Ya. Dia beribadah kepada Allah ala harfin, cuma kulitnya saja. Ya. Ketika Allah uji dengan kebaikan, dia itma'anna bihi, hatinya tenang. Loh, Islami jane apik tenan. Aku sakne Islami tenan. Wes, lancar kabeh. Ya. Ketika diuji apa? Musibah in qalaba ala wajhihi, dia balik ke belakang, murtad. Khasirat dunia wal akhirah. Allah katakan apa? Rugi dunia, rugi akhirat. Loh niki. Na'udzubillah min. Kita jangan mengukur kemuliaan di sisi Allah dengan dunia. Jangan seperti orang yang disebutkan dalam surat Al-Fajr tersebut. Nek dikei, dia menganggap dimuliakan oleh Allah. Ketika disudo, suudzon kepada Allah. Enggak. Itu adalah ujian. Ya. Sehingga jadilah orang yang mukmin seperti yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu al-Imam Muslim, ajaban li amril mukmin, sungguh ajaban, sungguh jos, sungguh elok, menakjubkan, ya, indah. Apa itu? Peranginya orang yang beriman itu, sikapnya itu jos tenan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya dianggap apik kabeh. Dianggap ra enek sing elek. Ya. In asabatu sarra syakara. Ketika diberikan sarra, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, harta melimpah, dia bersyukur kepada Allah. Hadza fadlun min rabbi. Ini semua dari Allah, gitu. Terus bersyukur itu gimana? Menggunakan itu untuk sarana mencari kemuliaan di akhirat. Jangan seperti Qarun. Wis dieleke wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Hei Qarun, jadikan apa yang Allah berikan kepada engkau itu sebagai sarana kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ning aja mbok laleki urip ning alam donya. Ning malah ora, gitu. Innama utituhu min ilmin indi. Aku entuk ngene iki mergo ilmuku. Bukan kok dari Allah, bukan, iki ilmuku, kepinteranku. Aku pinter nyambut gawe, aku pinter golek duit. Wah gitu toh. Nek bosone awake dhewe ngeten niku. Dilekke ngayal. Tidak ingat sama yang memberi. Syukur. Dan syukur tidak cuma mengucapkan alhamdulillah, itu bagian. Pertama, meyakini apa yang kita terima itu datangnya dari Allah. Kedua, memperbanyak tahmid. Alhamdulillah. Maka Allah gandengkan antara alhamdulillahi dengan Rabbil Alamin. Ya. Orang yang paham Rabbil Alamin, dia akan banyak memuji kepada Allah. Ada asalnya seperti itu.
Karena Rabbil Alamin berkaitan dengan sifat rububiyah Allah, termasuk memberi. Mencurahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Termasuk memberikan hidayah kepada kita. Maka ketika kita paham Rabbil Alamin, kita insya Allah akan memperbanyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian berikutnya, yang ketiga, gunakan nikmat-nikmat dalam sarana mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ketaatan, dalam jalan-jalan ketaatan. Ya. Dan ini musimnya kebaikan di bulan Ramadan ini. Silakan. Apa yang kita mampu. Ya. Ini bulan berkah, bulan rahmat. Ya. Maka Allah melihat perlombaan kita. Ya. Kembali ke awal para jamaah. Mereka enggak takut akan siksa. Allah katakan, kala saufa ta'lamun, kamu akan tahu akibatnya nanti. Nanti, kapan? Di akhirat. Mulai kapan? Sakaratul maut. Sudah tersiksa ketika sakaratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Allah utus malaikat yang wajahnya serem. Sudul wujuh. Mendatangi mereka. Banyak sekali. Ya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama sudul wujuh, kata Nabi. Para malaikat turun dari langit mendatangi mereka, mengerumuni mereka. Tapi wajahnya menyeramkan. Itu kalau orang tidak beriman. Mulai sakaratul maut. Mereka memukul punggung mereka, wajah mereka. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam surat Al-Anfal 50. Dipukul wajah mereka. Diajar gegeri mereka. Dibentak-bentak. Fadzuku adzabal harik. Rasakan oleh kamu nanti. Saya akan membakar kamu nanti. Mulai mau sakaratul maut sudah tersiksa. Belum ketika dicabutnya nyawa. Wanazi'ati ghalqa, kata Allah. Demi malaikat pencabut nyawa. Yang mencabut nyawanya orang yang kafir. Dengan syiddah. Gharqan syiddah. Keras. Disiksa, Pak. Itu mulai sakaratul maut sudah tersiksa. Ketika pas dicabut nyawa tersiksa. Belum nanti di alam kubur. Saufa ta'lamun. Kowe engko bakal ngerti akibatmu. Kowe randang sadar, randang tobat saiki. Loh ini Pak. Ya. Karena memang di dunia terkadang Allah memberikan panglulu, pangujo, istidrot. Dalam sebuah hadis surah Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW. Idza ra'aitallaha yu'ti al-abda minad dunya. Nek nyawang Allah ngrojokne donya iki, njembarke donya. Marang sawijining kawula, tapi alama asih dia terus maksiat. Randang iman, randang sadar. Ingat, fa innahu istidrajun, itu namanya istidraj. Ya. Itu diujo terus del bar kuwi blek gitu loh Mbak. Itu istidraj. Del set entek. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melalaikan, mengabaikan, nyepelek, meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka. Ya. Falamma nasu ay taraku, meninggalkan, wis dieleke bolak-balik jek ngayal, alah apa kuwi? Dongeng. Apa kuwi? Gambleh gitu. Nek kasare ngaten niku. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka pintu-pintu kemakmuran. Kulli syai. Dari sini oke, dari sini datang, dari sana datang. Kon dhuwure teko, ya toh? Grojokne tenan. Hatta idza farihu bima utu. Tapi tatkala mereka farihu, sombong artinya. Itu gembira, itu ada yang gembira diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Kalau nggak boleh itu sombong. Gembira dengan sombong. Ketika mereka sombong, loh nyatane loh, ya toh? Aku orang ibadah, aku orang iman, aku orang sholat. Del sombong dia. Akhadnahum baghtatan. Kami cabut dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Nikmat itu. Set.
regetek fa idzahum mublisun, maka serta merta tiba-tiba mereka itu putus asa, mutung. Ya. Ini para jamaah. Maka mereka tidak takut siksa, tapi nanti di akhirnya akan menyesal. Fa idza kana la yu'minu bi, ketika orang itu enggak beriman kepada akhirat, sara kaman hakallahu anhum, sebagaimana yang telah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an tentang mereka, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya. Mereka mengatakan, ini siapa nih? Orang Duhriyah namanya. Orang yang cuma meyakini hidup mati itu cuma peristiwa alam. Itu loh. Jadi hancurnya itu pokoknya wis karena alam berkehendak ya wis entek gitu aja. Wis mati tadi lemah ya wis. Itu. Nek jatah entek ya wis. Gak enak kok alam kubur apa dongeng. Nah, gitu ya. Itu orang Duhriyah. Orang yang hanya meyakini sebatas berhenti di alam ini. Tidak yakin kepada adanya alam kubur, alam akhirat, surga neraka. Jenengan iman mboten, Pak? Yakin adanya akhirat enggak, Pak? Beruntunglah. Itu nikmat dari Allah. Allah memberikan ilmu yakin kepada Anda. Hatta kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Oh, ini disebutkan. Kalau seandainya mereka ngerti, tahu, dengan ilmu yakin pasti berhenti. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Ini bukan jawaban ayat sebelumnya, bukan. Ini sendiri. Ya. Kalau benar-benar mereka itu tahu dengan ilmu yakin, akan berhenti dia, sadar dia. Karena nggak punya ilmu yakin, ya wes. Maka ilmu yakin itu nikmat yang besar, Bapak Ibu. Ciloko. Nek wong niku mboten nggadahi ilmu yakin iku ciloko. Saya itu ciloko. Hidupnya kan semaunya sendiri. Nggak kenal dosa. Ya. Sakarepe dhewe. Nggak takut akan siksa dan hukuman. Baik dunia ataupun akhirat. Allah. Musibah itu ya bencana alam kok. Ya. Padahal Allah mengirimkan bencana sebabnya dosa. Coba Anda lihat, perhatikan. Tempat-tempat yang tertimpa bencana besar, pasti di situ adanya sentral kemaksiatan di situ. Ya. Ninggalin sholat. Seperti contohnya apa ya? LGBT, naudzubillah min dzalik. Di situ pusatnya di situ. Perzinaan, perjudian bebas. Pokoknya maksiat itu bebas. Dianggap biasa. Alah, kok ini lumrah, Mas. Ya. Kalau yang namanya maksiat itu sudah dianggap lumrah, biasa. Ya, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Idza dhuharatil ma'asi fi ummati, ketika yang nama maksiat dhuharat, nampak, dianggap biasa di tengah umatku, dianggap lumrah. Ya. Amma humullah bi'adzabin min indi. Allah akan kirimkan azab secara menyeluruh dari sisi Allah. Sing muslim ya kena, sing soleh ya kena, sing ra soleh apa meneh. Gitu loh, Pak. Itu amma humullah bi'adzabin min indi. Suatu kota tersebut ada orang yang semangat ngaji, semangat ibadah, tapi juga kena imbasnya. Kenapa? Mayoritas penduduk situ menganggap biasa perbuatan maksiat. Sampai ibunda Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, afama fihim unasun solihun? Meskipun di tempat itu banyak orang, masih ada orang yang soleh. Ada orang-orang yang masih soleh di situ. Qala na'am, iyo, mereka akan terkena musibah itu. Ya Rasulullah, kaifa yasna'u ulaik? Bagaimana nasibnya mereka? Kenapa sudah soleh kok kena? Kanjeng Nabi jawab, yusibuhum ma'asaban nas.
Mereka tertimpa musibah seperti umumnya orang tertimpa musibah. Tetapi bedanya apa? Tsumma yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan. Cuma orang-orang yang soleh tadi, dia menuju kepada satu, ampunan Allah, kedua, ridhonya Allah. Ikut terkena gempa bumi mati, ikut kena tsunami, ikut kena banjir, ikut kena corona, ya toh? Tetapi matinya orang kena musibah yang tidak beriman dengan yang beriman, maka di sisi Allah berbeda, ya. Maka jangan seperti ini. Ini orang yang dikatakan orang duhriyah. Mereka mengatakan mahia, kehidupan ini tidak lain tidak bukan hanya kehidupan di dunia saja. Kita hidup, kita mati. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa atau waktu. Sudah kita habis dimakan waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, nanti besok kita lanjut penjelasan selanjutnya. Karena penting sekali ini ada tingkatan. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang tingkatan manusia, ya, tingkatan manusia. Marhalah jalannya manusia itu ada 5. Summiyal yaumu al-akhiru bil yaumil akhir. Akhirat dikatakan yaumul akhir. Kenapa? Li'annahu yaumun la yauma ba'dahu. Karena itu hari yang setelahnya sudah tidak ada hari lagi. Bahwa akhirul marahili. Itu marhalah terakhir yang akan dilalui oleh manusia. Ya, ada 5 tingkatan yang akan dilalui oleh manusia. Tahapan. Secara global sebutkan dulu tahapan marhalatul adam, tahapan dulu tidak ada manusia itu. Rung iso disebut siji. Yang kedua, tsummal hamli, marhalah tingkatan ketika dikandung ibunya dalam kandungan. Yang ketiga, tsumma dunya, di dunia saat ini kita lalui. Kita sudah melalui, dulu tidak ada. Kita sudah melalui dalam kandungan ibu kita. Sekarang ini, saat ini kita marhalah dunia. Masih 2. Apa itu? Tsummal barzakhu, tingkatan barzah alam kubur. Yang kelima, tsummal akhiratu, tingkatan akhirat. Inilah akhirul marahil, tingkatan atau marhalah yang terakhir, tahapan yang terakhir, dan kita akan menuju kepada 2 tahapan ini. Ya. Kedua tahapan ini ketika nanti kita singgah di alam kubur, ini persinggahan yang pertama dari diantara persinggahan di akhirat nanti. Ya. 1, kita tidak ada dulu. 2, kita di alam kandungan. 3, sekarang kita di dunia. 3 ini Bapak Ibu para jamaah, ya. 3 ini merupakan sampai yang ketiga ini merupakan penentuan, ya. Penentuan apa? Bahagia tidaknya kita nanti di akhirat. Ingat ini. Ini penentuan. Hidup cuma sekali. Ya. Ojo duwe prinsip kualik. Halah mur urip pisan kok. Tapi untuk apa? Ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Justru kita hidup sekali ini nggak akan kembali lagi nanti. Kenapa? Karena alam dunia ini tingkatan yang ketiga ini apa? Darul imtihan wal ibtila. Inilah tempat ujian kita. Kita diuji di dunia ini. Diuji kesabaran kita untuk mempertahankan iman. Termasuk kita puasa ini. Diuji dengan kelaparan, kehausan, menahan syahwat. Di antara manfaatnya apa para jamaah? Mengko nek awake dhewe itu ngadepi krisis. Ya toh? Puasa itu termasuk solusi gitu loh. Paham? Kanjeng Nabi itu kalau masuk ke rumah Ibunda Aisyah, nek bosan awake Dek, di sarapan ora, Dek? Mboten enten Kang Mas, wis aku tak poso. Ya toh? Nabi ketika masuk rumah nggak ada makan yang dimakan, dapurnya nggak ngebul, ya wis aku poso. Solusi kan? Jadi kalau nanti suatu saat
Seumpama kita nggak tahu, walau alam. Ini umpama itu jaga-jaga boleh. Lau untuk akan datang itu boleh. Ya. Tapi kita berlindung semoga kita lancar-lancar saja. Apa namanya? Berlindung supaya tidak terjadi krisis, tapi kita mohon supaya lancar-lancar saja. Karena Nabi pernah menyebutkan tentang peringatan itu, nanti kalau seperti ini untuk orang muhajirin, ya ma'syaral muhajirin khamsun idab tulitum bihinna, kaum muhajirin 5 perkara. Kalau nanti kalian tertimpa 5 perkara neng, wa a'udzubillahi an tudrikuhunna. Muga-muga kowe ora ketemu karo 5 perkara ini. Tapi nek ketemu, siap-siap. Itu loh. Maka dengan puasa ini jamaah kita diuji oleh Allah. Harus sabar. Luwe sedelo. Ngelak sedelo. Ini apa ke? Subuh tekan maghrib. Sedelo apa suwe? Dan juga kita bisa merasakan saudara kita yang makannya sehari cuma 2 kali. Diret-diret yo. Diret-diret. Kenapa Bu? Saiki ada lagi krisis. Lah dari ping pinten ping pindho wae esuk karo sore awan ngombe banyu wae awan rasa mangan sik itu kan ada orang seperti itu ya. Bagi mereka untuk puasa ini ringan insyaallah ya. Bagi kita makannya sehari berapa kali? Ping 3 engko bengi cek mie godhog meneh ya toh rongko awan ngemil golek mie ayam wis pokoknya kita dilatih untuk lapar ini. Di antaranya faedahnya apa? Biar nanti ketika mbok menawa nek awake dhewe nemoni suatu hal yang mengkrisiskan kita nggak tahu walau alam. Semoga tidak. Tapi kita ada solusi, di antaranya adalah puasa. Ya. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf karena waktu sudah hampir 9:30. 1 jam lebih saya berbicara di sini, alhamdulillah suara saya kembali. Ya, walaupun nanti siang biasanya itu serak lagi, nanti sore dipakai lagi, balik lagi mana gitu. Itulah ya termasuk bagian ujian ya. Memang beratnya pengajian di bulan Ramadan itu bengok-bengok nenek banyu nih. Walaupun ada nggak boleh. Seandainya saya batalkan satu boleh Pak. Kenapa? Saya sedang safar ini. Semuanya saya berangkat dari rumah jam 8 kurang lebih. Ke Tuban, itu safar saya. Kalau saya minta air di sini, tapi kan disoting dan jadi fitnah. Usaha tinggi poso-poso kok selama kok ngombe. Pengumumnya Sukoharjo itu kan Sragen masuk ngombe. Ya, kami baru safar, rombongan ke Tuban, kemudian ngisi buka bersama, ngimamin tarweh. Habis tarweh Pak Kultum kuliah sekitar 70 menit, itu bahasa saya. Walaupun cuma sekitar ya mungkin sekitar setengah jam lebih sedikit. Itu kultum. Ya karena nyucuk ke. Sengaduh sisan. Kajian itu tambah bar witir gitu. Habis witir ngaji lagi. Alhamdulillah jamaah antusias. Pak, karena nggak selesai sore, lanjutkan kajian nanti habis witir. Ya, diusahakan datang. Bagi yang repot silakan, kan nggak maksa. Tapi ternyata malah datang banyak kan gitu. Dan tadi subuh juga ngisi di Margo Asri. Jadi itu beratnya ngaji di bulan Ramadan. Tapi Allah Maha Kuasa yang mendatangkan, menghilangkan, mengembalikan. Ya, termasuk suara juga demikian. Kadang hilang, kadang pergi. Hidup kita juga demikian. Sekarang kita masih hidup, suatu saat kita akan hilang dari peredaran dunia ini. Ya, tinggal nama saja. Maka siapkan diri kita masing-masing bekal yang terbaik ketika hidup di dunia. 1, iman. Perbaiki iman kita. Rukun iman benar-benar dipelajari. Kemudian rukun Islam, ya. Kemudian yang lainnya tambahan-tambahan amal yang sunnah-sunnah, ya sebagai penyempurna. Karena apa tujuan kita? Karena ahli surga itu ada 3. Dzalimun li nafsi, muqtasidun, na iso dadi sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dalam kebaikan, mereka lah al-muqarrabun, orang yang paling tinggi derajatnya di surga, yang tidak akan tersentuh api neraka, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Semoga di bulan Ramadan ini
Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyempurnakan puasa kita dengan sebaik-baiknya dan menjaga kewajiban-kewajiban serta menyempurnakan dengan amalan yang sunnah, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya nanti Allah takdirkan kita keluar dari Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.